Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Yang bangkunya di depan masih kosong, saya minta untuk maju ke depan biar depan terisi dengan penuh dan nanti yang belum datang bisa mengisi di belakang. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Kau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang kiranya sakit Kau sembuhkan, yang mengalami setiap masalah-masalah yang ada Tuhan. Berikan kelegaan, berikan jawaban atas setiap masalah-masalah yang mereka alami Tuhan. Di saat ini Tuhan, masih ada dalam perjalanan, Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan. Yang berjalan kaki maupun naik kendaraan roda 2 Tuhan, Kau berikan keselamatan agar sampai ke tempat ini tanpa kurang suara Tuhan. Kau mampukan setiap kami Tuhan, pemain musik, WL singer, tamborin, LSD Tuhan. Dari awal pertengahan sampainya Tuhan, Kau berikan kelancaran Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Masih kuat untuk balik berdiri. Amin. Dan kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Kami serukan nama Yesus. Nama
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Pujian dari awal. Saat ku telah melihat jalanmu, saat ku telah mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang bersyukur segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup
kami. Hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus dan kebenaran firman-Mu. Itu yang menyucikan kembali hidup kami, itu yang menyegarkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya itu bangun tadi pagi itu badan itu masih terasa kayak capek sekali gitu ya. Karena saya tuh dari hari Kamis itu ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan dalam 3 hari itu gitu ya. 3 hari sampai Sabtu malam kemarin saya masih mengerjakan pekerjaan itu. Jadi saya betul-betul ngerasa, wah Tuhan, semalam tuh sampai ini udah gak kuat nih tubuh saya harus istirahat gitu ya. Jadi saya ambil waktu untuk istirahat. Nah bersyukurnya adalah saya sudah siapkan materi PPT, tapi kemurahan Tuhan, laptop anak saya tiba-tiba ngadet. Jadi biasanya saya kesini bawa PPT gitu ya. Saya biasanya lempar dulu malam itu ke Kak Wahyu gitu. Kak Wahyu tolong dibantu ditampilkan besok gitu. Nah semalam saya sudah berikan ke anak saya, laptopnya dihidupkan dan tiba-tiba ngadet gitu. Nggak bisa, berulang kali sampai malam. Terus dia bilang, Mas, anak saya nomor 1, Mas kayaknya nggak bisa deh. Yaudah. Dan salah satu hal yang saya tidak antisipasi karena mungkin saya sibuk sekali beberapa waktu ini, biasanya saya simpan itu di HP. Ini HP pekerjaan itu. Saya nggak simpan di sini, saya menyesal sekali. Jadi saya minta maaf pagi hari ini tidak bisa menampilkan PPT yang ada. Tidak apa ya Bapak Ibu ya. Mungkin suara mic saya bisa diturunkan sedikit, high-nya dikurangi, mid-nya ditambah. Biar nggak terlalu ngomong gitu ya. Ya, kita akan buka bersama-sama di dalam Amsal 27 ayat 19 Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk menjaga dan memelihara hati kita. Sampai ada lagunya ya. Banyak sekali lagu ya. Amsal 27 ayat 19 ya. Terima kasih sudah ditampilkan di depan. Tapi kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekarang sebelum saya lebih lanjut, bisa tengok kanan kirinya, lihat wajahnya. Kira-kira sebelahnya lagi cita-cita atau apa. Ayat Alkitab pagi hari ini mencatat buat setiap kita menampilkan buat setiap kita seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia tersebut. Ayat nas yang kita baca di sana Bapak Ibu menyatakan bahwa semua yang terrefleksi di dalam luar kita itu Bapak Ibu bisa kita lihat dari hati kita. Jadi hati kita Bapak Ibu seringkali bahkan seringkali mencerminkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Amsal 27 ayat 19 mengatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia tersebut. Jadi hati manusia itu menggambarkan secara tepat. Kalau kita bercermin, apakah cermin kita bisa salah? Saya mau tanya. Kalau kita bercermin, kita gini, cerminnya akan jadi hati mencerminkan secara tepat apa yang keluar dari hidup kita. Kalau kita senyum, cermin akan tersenyum. Iya, betul Pak. Kalau kita ngedance di depan cermin, anak saya kemarin ikut kompetisi dance. Cerminnya apakah tiba-tiba joget dangdut? Enggak, kan beda. Kalau ngedance maka cerminnya akan sama.
Alkitab mencatat kepada kita, hati manusia mencerminkan sama manusia tersebut. Tapi seringkali bisa saja kita berpura-pura. Tapi berapa lama? Pertanyaannya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita di gereja jauh terlihat sangat-sangat baik. Tapi mau berapa lama? Ada satu titik nanti tiba-tiba meledak. Tiba-tiba keluar aslinya. Nah, kita mencatatkan kepada kita, kenapa kita harus menjaga dan memelihara hati kita? Karena Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan yang dapat muncul daripada hati. Persoalan di dalam hidup kita muncul bisa saja daripada respon hati. Pertama, mari kita buka di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Nah, ini dia. Karena dari hati bisa muncul respon. Kalau kita dengan sungguh-sungguh menjaga hati dan memelihara hati kita dengan penuh dengan kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Mau kehidupan macam apa yang kita mau tampilkan atau yang keluar dari hati kita, itu tergantung dari kewaspadaan kita menjaga hati kita. Karena persoalannya dari hati tadi, Matius 9, bisa ditampilkan 15 ayat 19 tadi. Ya, saya dulu sebentar, nggak apa-apa. Oke, ya bisa diganti Matius tadi. Nah, karena di sini, karena dari hati timbul apa Bapak Ibu? Segala pikiran jahat. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita jaga hati kita, dari hati timbul segala pikiran yang baik. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, ini semua yang tampak. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Ini tuh tindakan outside, di luarnya. Sumpah palsu, pencurian dan hujat. Tapi bermula dari mana? Dari sini dan dari sini. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Kata waspada di sana berarti berawas-awas. Seorang tentara kalau disuruh jaga dan waspada dari atasannya, maka dia akan lakukan dengan sungguh. Dia tidak sambil santai, enggak. Dia akan lakukan dengan sikap yang tegap. Jaga ya, hari ini kita jaga supaya aman, supaya tidak ada musuh mungkin yang mengintai hati kita. Karena dari sini segala pikiran jahat, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sangat menggambarkan dengan tepat alurnya dari pikiran yang jahat. Dia nggak mulai dari hujat, pikiran dulu. Hati ketika terkontaminasi nggak dijaga, maka muncullah pikiran-pikiran yang akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Pentingnya menjaga hati kita. Alurnya muncul pikiran. Kalau kita menjaga hati kita dengan segala kesungguhan, kewaspadaan, maka segala pikiran yang mulia, segala pikiran yang baik, segala pikiran yang suci akan lahir di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Dari yang suci akan timbul penghormatan kepada Tuhan. Dari yang mulia akan timbul berkemurahan terhadap sesama. Dari yang pikiran yang mulia akan timbul saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan tidak muncul hal yang seperti ini. Mas, kita harus menjaga hati berapa lama sampai Tuhan memanggil hidup kita? 24 jam ya, stop. Ya kalau tidur ya, kalau tidur aja. Tapi kita harus terus menjaga hati kita. Saya harus katakan baik-baik. Orang yang stop menjaga hatinya adalah orang yang sombong. Dia merasa bahwa saya bisa lakukan banyak hal. Karena ketika kita menjaga hati kita, sebenarnya kita sedang belajar untuk abide. Abide itu bergantung dan tinggal bersama dengan Tuhan.
banyak PR termasuk saya Bapak Ibu. Ketika saya tidak menjaga hati kita, menjaga hati saya bisa saja melakukan tindakan yang salah. Dari pikiran saya mampu kok, saya bisa. Nah, perhatikan baik-baik. Dari hati bisa timbul pikiran yang salah. Oke. Bisa timbul hal yang sangat membahayakan dan merugikan hidup kita. Pentingnya pertama kita harus menjaga ini. Karena dari hati bisa muncul respon. Yang kedua, ketika hati yang tidak dijaga, maka Matius 6 ayat 52b akan ditampilkan. Nah, ini sebenarnya PowerPoint yang bisa membantu kita. Kalau kita tidak menjaga hati Bapak Ibu, 52 ayatnya yang ke-52, Matius 6 betul, ayat yang ke-52b. Ya, saya akan bacakan sebelum nanti ditampilkan. Hati mereka tetap degil. Ya, hati mereka tetap degil. Apakah bisa ditampilkan supaya bisa membantu saya? Ya, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Pentingnya menjaga hati kita yang pertama tadi, karena dari hati bersumber banyak sekali bisa pikiran-pikiran yang tidak mulia atau sebaliknya kita punya respon yang tepat ketika kita menjaga. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Ini ahli Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka menganggap saya jauh lebih baik. Saya sudah lakukan semua hukum Tuhan. Dan hati mereka tetap apa Bapak Ibu? Degil. Orang yang tidak belajar menjaga hati sombong, rasa saya bisa lakukan banyak hal, hatinya akan menjadi degil. Kata degil dalam bahasa Yunani disebut porosis. Porosis itu artinya adalah keras luar biasa. Pernah ketemu orang yang hatinya keras luar biasa? Nah ya, dikuandani pripun mawon mboten saged. Sampun ditegur Tuhan begitu rupa, tapi tetap keras hati. Orang yang tidak menjaga hatinya dan terus hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, hatinya menjadi tumpul, hatinya menjadi keras, degil, orosis, mau dibuat seperti ini Bapak Ibu, tetap menteles mawon. Menteles ngetes ya Bapak Ibu ya. Hanya bergeming. Banyak peristiwa sudah berbicara tapi hatinya udah keras. Banyak peristiwa sudah menegur, ayo mungkin ini loh Tuhan bicara dalam hidupmu. Tapi karena hatinya sudah degil. Perhatikan baik-baik, kalau kita tidak menjaga hati dan memelihara hati kita dengan sungguh-sungguh, khawatirnya tahun berjalan, hati kita sudah tidak lagi peka terhadap Tuhan. Jangan-jangan hati kita sudah keras. Anak kita bicara, itu membangun hidup kita. Kita berkata, kowe ngerti opo cah cilik. Saya sudah sering kali sharing di tempat ini. Saya banyak ditegur oleh anak saya. Anak saya itu melengkapi saya. Karena saya pelupa. Saya pelupa. Ini mengerjakan ini. Anak saya bicara ini. Pak, kemarin kan jadwalnya ini. Waduh ya, saya minta maaf. Gitu. Saya lupa. Saya ya pentingnya. Orang yang menjaga hati, terus menjaga hati, dia akan punya kelemah lembutan untuk terus diproses bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita pada level ini Bapak Ibu. Degil ya, jangan sampai. Degil itu beda. Degil itu keras. Udah Tuhan bicara lewat apapun, Tuhan sudah menegur, ayo jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga hidupmu baik-baik. Tapi hatinya udah keras. Mau seperti apapun keras.
enggak, saya nggak mau dengar. Gitu ya. Oh ya nggak mau dengar. Saya bisa, saya yang paling benar. Izinkan saya sharing sesuatu yang mendasar. Minggu kemarin ada satu perkataan istri saya yang tidak mengenakan buat saya. Tiba-tiba aja tuh dia bicara sesuatu, padahal kita berusaha ngobrol enak gitu ya, santai gitu ya. Lalu Bapak Ibu saya ke dapur, seret gitu ya. Terus Bapak Ibu dia bicara sesuatu, saya nggak ngomongkan bahasanya gitu. Terus langsung nuancap di hati. Saya bereaksi Bapak Ibu. Saya marah Bapak Ibu. Marahnya tentunya dengan terkontrol gitu ya. Saya bilang ke dia, kamu ya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berdek, nggak ada apapun. Kok tiba-tiba bicara seperti itu? Omonganmu tuh nggak enak sekali. Kami sama-sama berdiam diri, neng-nengan. Sepanjang hari itu saya dengan istri hanya bisa saling melirik-lirik mawon. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau orang mulai, aku bosan deh. Ada gengsi dong. Ngerti ya saya? Gengsi dong. Selesai dulu. Tiba-tiba Tuhan itu Bapak Ibu dengan ajaib. Saya mau ngelesin ke sini. Perjalanan naik Salib Putih. Saya biasanya kan sambil nyanyi-nyanyi gitu, di dalam hati bisa bersuara. Tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan, Nek, aku modele pengampunan seperti dirimu. Mungkin kamu sudah saya tidak. Sudah berapa sering kali kamu mengecewakan saya? Sepertinya Tuhan menegur saya seperti itu. Kalau saya yang berlimpah dengan pengampunan, engkau bicara, engkau anakku, seharusnya engkau cepat mengampuni. Tapi maksud saya Bapak Ibu, Tuhan sedang memperhadapkan dirinya. Nih, dan aku itu berlimpah. Satu hari ini saja, apakah engkau yakin 100% tanpa salah? Saya seperti ditegur, Tuhan, saya banyak salah. Pulang ngajar, saya masih ada murid, saya selesaikan. Kadang-kadang malamnya saya bicara dengan istri saya minta maaf ya, saya kurang menjaga hati saya. Istri saya bicara, maaf, aku mau koyo kelepasan. Selesai, kami saling mendoakan, tidur nyenyak. Itu enak, karena hatinya terus dijaga. Orang yang menjaga hati akan dengan lembut Bapak Ibu itu terus diproses. Tidak degil, tidak atos. Nah, bayangkan kalau saya terus, harus aku yang diutamakan. Dia yang salah, dia yang bicara. Terus seminggu aja Bapak Ibu kayak gitu. Rumah udah kayak situasinya pasti nggak enak banget. Anak-anak, kami tuh kalau saya dengan istri berargumen itu nggak keras. Ngerti maksud saya ya? Kami tuh kalau berbeda pendapat nggak keras. Tapi sudah di level ubun-ubun gitu, istri saya nggak keras. Tapi kalau ngomong, saya saya banyak orang. Tapi kalau sekalian saya nggak keras. Jadi anak-anak itu kadang nggak tahu kalau kami itu sedang berantem. Tapi Roh Kudus mengajarkan jaga hati supaya nggak degil, jaga hati supaya terus lembut bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita menjaga hati adalah supaya hati kita tidak degil. Nah Bapak Ibu, izinkan saya melompat. Tuhan, saya bicara, saya ngomong sama Tuhan gitu ya beberapa waktu. Tuhan, hari-hari itu saya sedih Bapak Ibu gitu ya, melihat beberapa fenomena yang terjadi di tengah-tengah dunia kekristenan. Banyak sekali hari-hari ini kasus-kasus yang Tuhan membuat sedih gitu ya kalau mendengar cerita ini.
cerita ini gitu ya, berpisah dengan ini, berpisah dengan ini, dan itu banyak kehancuran di sana sini tentang kehidupan berkeluarga gitu ya. Saya sedih gitu, Tuhan ini bagaimana terjadi? Karena tidak menjaga hati. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga hati kita? Yohanes 15, Bapak Ibu. Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting nantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertama Bapak Ibu yang kita harus lakukan adalah kita tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Artinya ada komunikasi. Saya mau tanya kepada pasangan suami istri yang tinggal bersama satu atap, ngobrol nggak? Ngobrol nggak, komunikasi? Pasti ngobrol ya. Itu sehat gitu ngobrol. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya dengan istri tinggal seatap rumah, ngaku istri saya ngaku ini istri saya loh, benar istri saya, tapi saya tidak tahu sama sekali tentang dia. Bahaya nggak Bapak Ibu? Dan itu palsu. Kata tinggal, abide, artinya berkomunikasi, ada hubungan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara hati kita? Mari kita bersama-sama tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Ada komunikasi. Sederhana apa Bapak Ibu? Sederhana ya. Bangun komunikasi yang setiap hari intim bersama dengan Bapak kita. Klasik. Nggak ada sesuatu yang spektakuler. Tapi kita kan sudah konsisten bangun ini setiap hari? Menjadi pertanyaan. Kata berkomunikasi itu dua arah. Kita sudah sering kali dengar. Kita sudah sering kali mungkin, wah sampai ngelotok, iya Tuhan saya udah berdoa. Tapi ini beyond, di atasnya sekedar hanya doa seperti biasanya. Ini ada hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita kuat dalam membangun hubungan bersama dengan Tuhan, hati kita akan terus dikoreksi oleh Dia. Hati kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Saya mengandaikan seperti ini Bapak Ibu. Saya itu dulu punya seorang bapak. Bapak saya sudah almarhum gitu ya. Saya masuk ke rumah, saya kalau mau tidur di kamar saya, apakah saya perlu izin? Pertanyaannya. Enggak. Karena sudah ada hubungan. Tiba-tiba saya datang ke bapak saya dan saya berkata, selamat siang Bapak yang terhormat, apakah saya boleh tidur di kamar saya? Saya pikir bapak saya akan berkata, kowe kuwi ngopo? Maksud saya ya, turu tinggal turu. Maksud saya ya, tidur tinggal tidur. Lah ini ya rumahmu, ini kamarmu. Bisa dibayangkan? Kalau kita punya hubungan, kita tinggal bersama dengan Dia, ada kedekatan, ada komunikasi yang dibangun, ada rasa yang dibangun di sana, ada satu chemistry yang dibangun di sana, Bapak Ibu. Menjaga hati saya tinggal di dalam Dia, dan aku Tuhan tinggal di dalam kamu bersama-sama. Amin Bapak Ibu, tinggal bersama dengan Tuhan setiap waktu. Saya seringkali bagikan di tengah-tengah jemaat saya, nembe goreng tempe mawon saged memuji Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Baru goreng tempe saja kita bisa memuliakan Tuhan di sana.
Baru sedang mencuci saja kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan di sana. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan. Banyak sekali tinggal di dalam Dia. Kata tinggal di sana Bapak Ibu, selain kita berkomunikasi, yang kedua dipakai kata sebagai seorang guru yang mengoreksi hidup muridnya. Makanya murid-muridnya memanggil Tuhan Yesus sebagai sebutan Rabi atau guru. Kata tinggal di sana bersedia untuk terus dibangun di dalam Tuhan. Saya minta maaf, harusnya ada PPT yang bisa mewakili. Bersedia untuk terus dibangun di dalam Tuhan. Saya ketika melihat catatan dari guru dance anak saya, si Sansan, Bapak Ibu, 2-3 hari yang lalu sebelum kemarin di battle area itu ya, ada kompetisi dance, anak saya ikut di sana. Banyak sekali catatan. Dan yang hanya tahu persis kekurangan muridnya adalah seorang guru. Dia memberi catatan yang sangat-sangat menurut saya itu tepat. Ini kurang. Dia tunjukkan kepada saya, anak saya. Pak, kurangnya ini Pak, banyak sekali. Masih ada 2-3 hari. Kejar. Kata tinggal di sana bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk dibangun. Makanya tadi kalau orang yang menjaga hati itu bersedia, lembut hatinya, enggak degil. Tinggal bersama dia. Catatannya kurang ini. Saya harus katakan Tuhan itu tahu secara pasti bagian-bagian mana yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah ini supaya hati kita tetap terus terjaga di dalamnya. Izinkan Tuhan untuk terus membangun dari bagian-bagian hidup kita dan mengoreksi banyak hal di dalam hidup. Ini bicara tentang saya juga. Izinkan saya berkata Tuhan, izinkan hal-hal yang tidak baik itu dikoreksi dalam hidup saya, supaya hati saya tetap terjaga. Dan pagi hari ini Tuhan membangun setiap kita supaya hati kita tetap terjaga. Amin Bapak Ibu. Bangun komunikasi bersama dengan Dia setiap saat. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur sekali punya pasangan istri saya yang kalau mengingatkan nggak pakai kode, nggak pakai isyarat, dan itu membangun saya. Saya bersyukur sekali istri saya itu Bapak Ibu kalau menegur saya, dia langsung on the point. Udah nggak lagi to the point, on the point. Bagian-bagian yang salah langsung di. Ngerti maksud saya Bapak ya? On the point, on bagian yang salah langsung. Gitu ya. Awal-awal pernikahan saya ngerasa, gitu ya. Kayaknya salah terus. Itu saya. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun dengan istri saya semakin ngerti. Oh, dia menajamkan saya di bagian ini. Oh, dia memperlengkapi saya di bagian saya sama sekali tidak ahli di sana. Begitupun juga dia. Itu ya, dia yang dahulu, cepet, gitu ya. Sekarang udah mulai agak ngerem-ngerem. Jadi penuh banyak pertimbangan. Saya yang banyak pertimbangan diajar untuk bekerja cepat. Sama-sama membangun di dalam Tuhan. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Izinkan saya menutup dengan ini. Kekristenan di dalam hidup kita, goalnya kita harus berbuah. Kalau kita tidak mengizinkan diri kita, hati kita terus dijaga dan bertumbuh dan berbuah, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan berbuah. Izinkan saya. Sekali lagi menggarisbawahi. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga hati kita harus belajar untuk berbuah di dalam hidup kita. Kalau semisal
kayak dalam Galatia 5 ayat 22 sampai selanjutnya. Buah roh yang pertama apa Bapak Ibu? Kasih. Betul sekali. Kalau semisal Tuhan ajarkan hatimu, hati saya sedang tidak baik-baik saja karena mungkin ada yang tidak mengasihi saya. Belajar berbuahnya dari mana? Praktek. Praktek langsung. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Itulah fasenya berbuah banyak. Rahasianya kembali lagi di dalam dia. Kasih. Langsung praktek. Amin Bapak Ibu. Jaga hati. Ada orang yang mungkin, aduh Tuhan, ini orang menjengkelkan hati saya. Orang ini kok rasanya, langsung praktek. Praktek jaga hati, praktek berbuah. Amin Bapak Ibu. Doakan dia, kunjungi dia. Kalau perlu bawain roti. Bawain roti praktek. Kasih engkau dengan kasih, walaupun isinya praktek. Jaga hati, artinya praktek. Bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan itu. Bersama dengan Tuhan kita mampu berbuah banyak. Jadi goal dari menjaga hati langsung praktek, berbuah banyak. Penguasaan diri ditutup ya Bapak Ibu ya, buah. Penguasaan diri. Pengennya ini, pengennya itu, langsung jaga hati Tuhan. Enggak, saya pengen jaga hati saya. Saya dengan istri hari ini itu berdoa untuk satu alat transportasi buat kami sekeluarga gitu ya Bapak Ibu. Saya dengar curhat istri saya, Pak, kemarin aku beli bunga jalan kaki gitu ya. Waduh lah kok kamu gak WA? Aku tahu kamu pasti begitu. Jadi aku tak jalan kaki ke pasar aja ya. Lalu dia nyeletuk ngerti nggak Bapak Ibu ya? Kayak ngomong sepintas gitu. Sudah waktunya kita punya satu alat transportasi. Ya, oke. Nanti kita tabung-tabung dulu misalnya. Lalu saya dengan istri sepakat Bapak. Kita jangan beli kredit ya Bapak. Ini saya dengan istri ya Bapak Ibu ya. Kita jangan beli kredit ya. Kita tabung dulu. Nanti pada waktunya kita beli langsung. Secara cash. Di hati ini, ketika ngomong seperti itu, rasanya, besar ke istriku. Saya bilang ke istri saya, besok pun kalau kamu mau, sebenarnya ada uang untuk DP. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, untuk DP. Tapi hati saya seperti diajak, ditabung dulu. Puji Tuhan sekali, istri itu kayak sepakat. Oh ya, ditabung dulu aja. Nanti waktunya kita akan beli. Ada penguasaan. Boten langsung, ambil keputusan. Tahan dulu. Ada penguasaan, hatinya dijaga. Saya punya satu ilustrasi yang sangat menurut saya menarik. Ada dua orang bertetangga, dan ini banyak di kehidupan nyata. Satu tetangga membeli TV, yang sebelah rumah hatinya menjadi TV-nya segitu ya, Mami, besok kita beli TV ya. 1 bulan kemudian, ada sepeda motor datang, gini. Ini ilustrasi, gini. Lihat lagi, loh, kok ada sepeda motor baru, Mami? Besok kita ke dealer, beli sepeda motor yang lebih bagus. Nanti masih saya Bapak Ibu. Berapa bulan lagi muncullah roda 4 yang sangat mewah. Set parkir di rumah. Lu tambah kan? Ini kok ada mobil. Mami, gimana keuangan kita?
sudah mepet. Tapi dia beli mobil baru. Apa yang kita harus lakukan? Apa Bapak Ibu? Terpaksa harus mengambil utang. Dan ilustrasi ini ditutup. Ternyata tetangga yang satu ini bukan membeli, tapi bagian inventaris daripada kantor. Hati yang tidak dijaga panas, umum. Dia menggali lubang sendiri. Pentingnya menjaga hati dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terus penguasaan diri. Punyanya ini Tuhan terima kasih, saya percaya kok akan memberkati kami keluarga suatu saat. Udah selesai. Saya dengan istri santai. Gantian aja. Kamu hari ini bawa motor, besoknya aku yang bawa. Enggak apa, suka aja. Gitu ya. Saya, teman saya gitu ya. Kamu nggak ganti mobil yang agak baik? Enggak. Itu mobil saya sekarang. Saya bersyukur. Kenapa? Dari mobil itu bisa dapat banyak berkat. Copot bangkunya, masukkan papan bunga dan sebagainya. Besoknya nganterin, itu menghasilkan uang. Saya bersyukur. Itu kalau kami mau pergi tinggal pasang joknya, udah santai. Kami bersyukur dipercayakannya itu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Penguasaan hatinya dijaga, udah seperti itu aja. Langsung praktek penguasaan. Jadi enggak waduh. Mari pagi hari ini sama-sama kita menjaga hati kita. Orang yang menjaga hati akan memenangkan banyak hal dalam hidupnya. Mari saya undang pakai berdiri. Saya kemarin sudah pesan ke teman-teman ya, pesan lagu maksudnya. Ya, bisa dibantu. Mungkin bisa dibantu ya Kak, lagunya berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh yes.
kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. katakan Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. katakan Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari kita berdoa bersama-sama. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. sambil dibagikan Bapak Ibu bisa melihat ayat yang tertera di roti. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan. Kami bersyukur kami dilimpahi oleh kebaikan-Mu. Ajari kami punya hati yang bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita angkat roti dan kita bersama-sama pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur pagi hari ini roti yang ada di tangan kanan kami mengabarkan atau melambangkan tubuhmu yang terpecah, perdamaian antara kami dengan Bapa, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan memberikan sukacita bagi setiap. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat tangan di tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Terima kasih buat darahmu yang menguduskan, menyucikan, menyembuhkan, membalut yang luka hati, memulihkan yang patah. Semangat yang baru Tuhan Kau tanamkan di hati kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menerima sakramen perjamuan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Tunaikan syukur. Engkau sungguh baik. Engkau mulia. Engkau ajaib. Oh, kami bersyukur. Terima kasih anugerah-Mu yang besar, bukan setiap kali. Terima kasih. Bapak Ibu, pagi hari ini izinkan saya memimpin Bapak Ibu bersama-sama menaruh tangan kanan kita di dada. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar berkomitmen bersama-sama untuk menjaga hati kami, menjaga hidup kami, menjaga perkataan kami. Apapun setiap yang kami sedang hadapi, hati kami boleh terpancar kehidupan yang memuliakan. Apapun yang sedang kami hadapi di tengah-tengah keluarga kami, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami, kami mau terus menjaga hati kami, fokus kami, respon kami, memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni kalau di waktu-waktu kemarin kami punya respon yang salah di hati kami. Tapi kami belajar hari ini hati kami jaga dengan penuh kewaspadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan, saya seperti biasa, saya harus kembali kepada tempat pelayanan saya. Saya berdoa setiap kita terus bertumbuh dan berbuah di dalam ini. Saya pamit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Diberkati kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya minta untuk Kak Joshua untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah melakukan peribadahan kami dari awal hingga pertengahan hari ini. Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang memberi Tuhan, berkati pula orang yang tidak sempat memberi hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pendapatan mereka Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Dan pas satu pujian, bersyukurlah.
selanjutnya kita akan melihat pengumuman Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat slide belum ada, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dari pertama sampai pertengahan dan akhirnya nanti kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu Bapa di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang abadi. Pada siang hari ini kembali kami jemaat-Mu, seluruh kami yang hadir pada pagi hari ini, tidak terkecuali satupun Tuhan. Kami datang untuk mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap pribadi kami, atas setiap keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Kami boleh diberikan kemenangan dari Tuhan. Sampai pada pagi hari ini, di mana kami beribadah dari pagi, dari pertama pertengahan sampai mau akhir daripada ibadah kami. Kami datang kembali berdoa syafaat di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan daripada kami bersama-sama di dalam ibadah raya siang hari ini. Kami percaya kami boleh beribadah siang hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, Tuhan, jemaat-Mu, setiap pribadi kami untuk menikmati kasih-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami siang hari ini. Dari pertama pertengahan sampai akhir ibadah kami, Tuhan, kami datang mengucap syukur buat seluruh perkataan-perkataan yang melalui mulut bibir hati kami, melalui perkataan kami, pujian, penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Ini kerinduan kami, bahkan firman Tuhan yang sudah mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan dan menjaga hati kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu pagi hari ini, biarlah itu tidak gampang untuk kami menjaga hati kami, tetapi kami berdoa bersama-sama mohon kemurahan, belas kasih Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu kepada kami, Roh Kudus, Roh Penolong, untuk kami diingatkan selalu untuk menjaga hati kami. Dan kami boleh, Tuhan, menjaga hati kami bukan karena kami kuat, tetapi kami diingatkan oleh Roh Kudus untuk kami menjadi anak kesukaan-Mu, Tuhan. Dengan menjaga hati kami, kami melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Dan ada Roh Kudus, Roh Penolong yang menolong kami senantiasa, dan kami boleh bersukacita di dalam Tuhan karena kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Karena ada kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kami, anak-anak-Mu yang setia, percaya kepadamu, janji firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami.
Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan kami menjadi pemenang di dalam kehidupan kami bersama-sama. Setiap pribadi kami, jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari pertengahan sampai akhir ini Tuhan. Kami juga mengikuti Tuhan sudah menerima anggur dan roti melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah untuk kehidupan kami. Kami mengingat itu senantiasa dalam hidup kami. Kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hingga kami tetap sadar Tuhan, kalau hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Dan kami menjaga hidup kami ini sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari. Ucapan syukur kami pada pagi hari ini setelah kami melakukan ibadah siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan siang hari ini. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati beliau dalam perjalanan sampai ke perjalanan dalam pelayanan kembali. Tuhan memberkati beliau Tuhan padanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan dari doa kami pada siang hari ini, kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pengalihan daripada Tuhan pemimpin kami yang lama dan berganti dengan pemimpin kami yang baru. Kami berdoa bersama-sama seluruh persiapan daripada Tuhan pimpinan-pimpinan kami ini Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan pelihara, Tuhan kasihani bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan kami tahu bangsa kami di dalam pemeliharaan Tuhan melalui pimpinan-pimpinan kami yang diberkati oleh Tuhan. Semua persiapan sampai 1 minggu tanggal 20 nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara sampai Tuhan peresmian presiden yang baru, pengangkatan presiden baru di dalam perlindungan dan kasih daripada Tuhan. Indonesia ini diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah kerinduan kami anak-anak sore, pagi, siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. 275 juta jiwa, 17.000 pulau di Indonesia ini ada di dalam pandangan-Mu Tuhan. Pimpinan-pimpinan kami menjadi pimpinan yang takut akan Tuhan, mengambil Tuhan keputusan dengan hati yang takut akan Tuhan, hingga kami di dalam persatuan kesatuan Indonesia ini tetap terjaga karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara kami dari ujung pulau sampai ke ujung pulau Indonesia ini. Kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk nanti bulan November nanti juga Tuhan kami akan memilih wakil-wakil rakyat. Tuhan berikan kami hati yang mau memilih pimpinan-pimpinan kami yang takut akan Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bertambah bilangan orang yang percaya kepada Injil-Mu Tuhan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa permohonan kami diberkati Tuhan, mulai dari gembala Tuhan sidang yang di tempat ini, beliau hamba-Mu berdua, Bapak dan Ibu Rini, Tuhan memberkati beliau berdua, Tuhan memberkati kami jemaat-Mu, Tuhan memberkati kami yang hadir pagi hari ini, semua dengan persoalan masalah kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami pulang membawa berkat yang besar. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami berdoa Tuhan biar keberhasilan itu menjadi bagian kami. Dan kami berdoa untuk anak-anak studi yang masih studi di bangku-bangku kuliah yang ada di Tuhan pendidikan mereka masing-masing. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan dengan tangan kami, di pekerjaan kami untuk melayani Tuhan saja.
Makasih Bapak, semuanya kami kerjakan karena kami tahu semua yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan sempurnakan doa, permohonan, ucapan syukur kami, doa syafaat kami, siang persatuan, kesatuan gereja-gerejamu. Kami berdoa kiranya tetap bersatu menjadi tubuh Kristus. Untuk kami tetap berdoa, kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan sebagai gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami bawa semua permohonan kami. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan ibadah kami ini, Tuhan, Engkau ampuni, Engkau kuduskan, sucikan kami. Karena Yesus menyucikan, kuduskan kami. Hingga kami pulang dari ruangan gereja ini, Tuhan, kami boleh menerima berkat yang sesungguhnya daripada Tuhan. Berkat rohani terutama, berkat jasmani. Kami alami dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sempurna doa kita bersama-sama. Lalu kita berdoa sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita akan tetap sampai kita masih menerima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Thank you Lord. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dan maestra dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat El Sadeom melimpah-limpah dalam pengharapan. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta jemaat duduk sebentar.